Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Tetap semangat ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi fungsi, lanjutan dari bahasan sebelumnya. Baik, langsung saja siapkan buku tulis, buku catatan, siapkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, di sini kita ada KD dan IPK melanjutkan dari bahasan sebelumnya. KD masih sama, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Untuk yang kedua, menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimtot, dan perubahan garis fungsinya akibat transformasi. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan definisi fungsi rasional, menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi rasional, mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi rasional, kemudian menggambar grafik fungsi rasional, terus menganalisis karakteristik grafik rasional akibat transformasi. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu namanya fungsi, apa itu namanya fungsi linear, apa itu namanya fungsi kuadrat, sekarang kita akan membahas fungsi rasional, mulai dari karakteristiknya seperti apa. Untuk fungsi linear, fungsi kuadrat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan langsung ke materi fungsi rasional. Sebelumnya, kita akan mereview dulu suatu fungsi linear dan kuadrat. Apabila kalian lupa ya. Nah, di sini ada suatu misalan. Ini jawaban dari LKPD yang telah kalian kerjakan di Rabu sebelumnya. Yang pertama, jika suatu fungsi linear f ditentukan oleh rumus fx sama dengan negatif x dikurang 5, dengan x merupakan bilangan real di antara negatif 3 dan 4. Nah, berarti di sini ada suatu fungsi f memetakan x ke negatif x min 5. Jadi, domainnya sudah kita ketahui berapa? Bilangan real di antara negatif 3 dan 4. Jadi domain itu bisa kita tulis sebagai himpunan X, di mana X ini negatif 3 kurang dari X kurang dari 4 yang merupakan bilangan real. Itu untuk daerah asal. Untuk daerah hasil, kalian bisa carinya dengan bisa menggambar dulu grafiknya atau dilihat dari domainnya. Kalau dilihat dari domainnya, kalian bisa substitusi, misalnya untuk x-nya negatif 3, berarti negatif x, x-nya negatif 3, berarti negatif kali negatif 3. Berarti 3 dikurangi 5, yaitu negatif 2. Dan untuk daerah asal yang lain, misalnya negatif 2, hasilnya berapa, range-nya berapa, untuk negatif 1, range-nya berapa, hasilnya berapa, sampai ke 4. Misal, substitusi x-nya 4. X ketika di sini negatif x, berarti negatif 4 dikurangi 5, negatif 9. Jadi kalau dari domain, bisa kalian tulis dari negatif 2 sampai 9, seperti ini. Atau daerah hasil ini kalian bisa temukan juga setelah mencari grafiknya terlebih dahulu. Jelas kalian sudah tahu bagaimana cara mencari grafik dari persamaan linear. Nah, yang pertama rubah dulu fungsi fx ini menjadi persamaan linear. Jadi y sama dengan
negatif X kurangi 5. Nah, sudah ada negatif X dikurangi 5, maka kalian tinggal gambar di koordinat kartesius dengan cara-cara tentukan terlebih dahulu perpotongan dengan sumbu X, tentukan terlebih dahulu perpotongan sumbu Y, baru kemudian digambar. Nah, di sana terus perhatikan domainnya. Domainnya ini dari batas berapa ke berapa. Di sini batasnya dari negatif 3 sampai 4. Berarti cuma kalian gambar di selang dari negatif 3 sampai 4. Seperti ini. Jadi seperti itu grafiknya. Jadi kalian bisa kerjakan nomor 2 dulu baru nomor 3. Atau kebalikannya, nomor 3 dulu, grafik dulu. Setelah dirubah fungsinya menjadi persamaan, baru menentukan daerah hasilnya. Pun demikian untuk fungsi kuadrat. Sekarang fungsi kuadrat diberikan di sini x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Dengan x lebih besar daripada 4 dan x merupakan bilangan real. Di sini daerah asalnya sudah diketahui bahwa X lebih besar daripada 4 yang merupakan daerah real. Seperti itu. Kemudian, untuk menentukan daerah hasil, bisa dilihat dari domainnya terlebih dahulu. Ada dua cara ya. Bisa grafik dulu kalian tentukan, baru daerah hasil. Bisa daerah hasil dulu, baru grafik. Kalau daerah hasil dulu, berarti daerah hasil ini dilihat dari domain. Dari domain. Domainnya ada apa nih? 4 lebih dari X lebih dari 4. Berarti substitusi nilai X sama dengan 4 ke persamaan. Ketika X 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 8X. 4 kuadrat 16 dikurangi 8 kali 4, 30. 8 kali 4, 32. Berarti 16 kurangi 32 tambah 12. Hasilnya negatif 4. Pun demikian yang lebih besar daripada 4. Substitusi. Ketika 5 berapa hasilnya? Ketika 6 berapa hasilnya? Nah, kemudian tentukan. Tadi ketika 4 itu hasilnya negatif 4. Ketika 5 kuadrat 25 dikurangi 8 kali 5 itu 40. Negatif 40 berarti 25 dikurangi 40 negatif 15. Negatif 15 kemudian ditambah 12 jadi negatif 3. Nah, setelah ketemu 4 hasilnya berapa, 5 hasilnya berapa, 6 hasilnya berapa, ternyata ini tuh naik kan. Berarti range-nya itu, daerah hasilnya itu X, bisa kalian simbolkan dengan X atau simbolkan dengan Y. Kalau di sini X berarti syaratnya X itu lebih besar daripada negatif 4, di mana X bilangan real. Seperti itu untuk range. Nah, kalau kalian cara kedua, kalau cara pertama tadi ditentukan dulu daerah hasilnya, kemudian grafiknya digambar melalui titik-titik yang telah ditentukan. Titik-titik apa hasilnya dari tadi? Ketika X-nya 4, berarti nilainya negatif 4, berarti titiknya 4, negatif 4. X-nya 5, hasilnya negatif 3, berarti titiknya 5, negatif 3. Nah, dari sana kalian buat grafik suatu fungsi kuadrat. Nah, ada cara yang kedua, kalian gambar dulu fungsi kuadrat. Dengan cara, misalkan fungsi ini sebagai persamaan kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12. Yang ini berarti kalian harus cari dulu perpotongan terhadap sumbu X. Ya, difaktorkan dulu.
kemudian perpotongan terhadap sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0, kemudian titik puncaknya berapa, setelah itu baru digambar persamaan kuadratnya. Nah, setelah itu perhatikan daerah asalnya. Daerah asalnya lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 4, berarti cukup gambar fungsi kuadrat yang dari 4 ke atas, dari 4, 5, 6, 7, seperti ini. Seperti itu. Jadi kalian bisa cari tahu dulu daerah hasilnya, kemudian grafik, atau grafik dulu, kemudian daerah hasil. Saya sarankan untuk menggunakan grafik dulu sih ya. Supaya apa? Supaya lebih lebih real dulu gambarnya. Kan kalau udah dalam bentuk persamaan, kemudian grafik, kalian pasti sudah yakin gambarnya seperti itu. Tapi terserah mau pakai pilihan yang mana, terserah kalian. Selanjutnya, di sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi linier adalah fungsi polinom khusus dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Kalau fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sering disebut dengan fungsi berderajat 2. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Di bahan ajar sebelumnya juga sudah tertera ya ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi utama yaitu fungsi rasional, kita akan mengenal lebih jauh tentang daerah asal. Jika daerah asal fungsi tidak ditentukan secara tegas atau jelas, maka daerah asal fungsi adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi terdefinisi. Nah, daerah asal itu jika tidak ditentukan daerah asalnya berapa. Tadi dari contoh-contoh sebelumnya kita tentukan daerah asalnya berapa. Tapi kalau tidak ada ketentuan, maka daerah asalnya itu semua bilangan real. Tapi dengan syarat X yang membuat fungsi terdefinisi. Sebuah fungsi dikatakan terdefinisi jika F anggota bilangan real. Jika F anggota bilangan real. Nah, misalnya gini. Diberikan fungsi fx sama dengan 1 per x tambah 1. Nah, di sini ada fungsi 1 per x tambah 1. Nah, F akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Saya ulangi. F akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi untuk pembilang mah boleh berapapun, boleh real berapapun. Kalau untuk penyebut dalam pecahan, tidak boleh sama dengan 0. Bapak kasih contoh, misal di sini ketika 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak ada bilangan apapun yang dikalikan 0 yang hasilnya 1. Maka pecahan 1 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Maka untuk domain untuk fungsi 1 per x tambah 1 itu domain dari f yaitu semua bilangan real kecuali x tambah 1 tidak sama dengan 0. X tambah 1, nah x tambah 1-nya tidak sama dengan 0. Di sini aja, x tambah 1 tidak sama dengan 0.
Jadi X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi untuk daerah asalnya itu X tidak boleh sama dengan negatif 1. Untuk semua X bilangan real. Ini untuk yang pertama. Bagaimana untuk yang kedua ini? Sama. Pecahan ini atau fungsi Gx ini 1 per X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Nah, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di situ berarti penyebutnya X pangkat 2 tambah 5X ditambah 6. Tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan. Dapat X tambah 2 dan X tambah 3. Tidak boleh sama dengan 0. Jadi, X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2, atau X tidak boleh sama dengan negatif 3. Jadi untuk fungsi Gx ini, fungsi Gx, daerah asalnya semua anggota bilangan real kecuali negatif 2 dan kecuali negatif 3. Alasannya karena tadi, ketika negatif 2 dipakai, maka Gx ini tidak akan terdefinisi. Fungsinya tidak akan terdefinisi. Selanjutnya, misal Hx. Di sini ada fungsi Hx sama dengan akar X dikurangi 1. Nah, di sini kalau bentuk akar, fungsinya akan terdefinisi jika nilai di dalam akarnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Soalnya di dalam akar tidak boleh ada yang negatif. Kalau akar negatif itu namanya imajiner, beda lagi. Bukan termasuk bilangan real. Oke, lanjut. Berarti di dalam akarnya itu di sini X tambah X dikurang 1, X dikurang 1 harus lebih besar daripada 0. Jadi, X harus lebih besar daripada 1. Jadi, untuk fungsi Hx, domain dari H itu adalah semua himpunan X yang lebih besar daripada 1, yang merupakan bilangan real. Nah, seperti ini. Jelas ya untuk daerah asal dapat dipahami. Kalau pecahan, pembilangnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar, di dalam akar, nilai di dalam akarnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Seperti itu intinya ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi utama, yaitu tentang fungsi rasional. Baik. Di sini ada fungsi rasional, yaitu fx sama dengan 1 per x. Oke. Pertama, daerah asalnya dulu. Tadi udah dibahas daerah asal. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, x-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka, daerah asalnya itu semua bilangan real kecuali 0. Seperti ini ya. Jelas. Tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang, untuk menentukan daerah hasil dan grafik fungsinya seperti apa? Nah, kalian bisa ambil salah satu angka atau beberapa angka yang ada di dalam daerah asal. Misalnya, kita ambil negatif 10, kemudian negatif 2,
kemudian negatif 1, 1, 2, 10, dan seterusnya. Misalkan kita substitusi ke fungsi. Ketika negatif 10 berarti 1 per X, berarti 1 per negatif 10 atau negatif 1 per 10. Ini juga sama, ketika X-nya negatif 2 berarti negatif 1 per 2. Untuk X-nya 1 berarti untuk X-nya negatif 1 berarti negatif 1. Untuk X-nya 1, 1 per 1, 1. Untuk X-nya 2 jadi 1 per 2. Untuk X-nya 10 jadi 1 per 10. Nah, dari sini coba kita lihat. Di sini keterangannya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kurva ini, garis ini tidak akan continue atau tidak akan berhubungan dari sebelah kiri 0 kemudian sebelah kanan. Maka kurvanya akan terpisah. Nah, terpisahnya bagaimana? Lihat dari hasil-hasil ini. Negatif 10, kemudian negatif 1 per 2, kemudian jadi negatif 1. Nah, di sini akan ada pemisahnya. Kemudian dari 1 lanjut lagi jadi 1 per 2, lanjut lagi jadi 1 per 10. Nah, kalau digambarkan akan jadi seperti ini. Dari yang ujung negatif 10 itu kan lebih kecil. Negatif 1 per 10 itu lebih kecil daripada negatif 1 per 2. Jadi, gambarnya di sini nih. Kurang lebih di sini. Untuk negatif 2, X-nya berarti di sini negatif 1 per 2. Berarti fungsinya di negatif, titiknya di negatif 2, negatif setengah. Untuk X-nya negatif 1, titiknya ada negatif 1, negatif 1 di sini. Nah, tidak terhubungnya seperti ini. Ketika X-nya 1, maka hasilnya 1. Ketika 2, hasilnya setengah. Ketika 10, hasilnya 1 per 10. Nah, jadi grafiknya itu tidak tidak terhubung. Tidak terhubung. Jadi setelah kalian menemukan hasil dari substitusi ke fungsi rasional ini dari daerah asal, X-nya tidak boleh sama dengan 0, maka ini adalah garis yang membatasinya, tidak terhubung di garis ini. Nanti kita akan bahas garis apa sih ini sebenarnya. Nah, ketika kalian telah menemukan titik-titiknya, maka kita hubungkan titik-titiknya, kita hubungkan sampai ke bawah. Ini tidak akan menyentuh sama sekali dengan 0 ya. Soalnya kan di sini daerah asalnya tidak boleh sama dengan 0. Maka kalau kita perkecil lagi, kita cari ya sampai yang mendekati 0 atau sampai nilai y-nya paling kecil pun, maka tidak akan menyentuh 0. Atau kita cari sampai nilai y-nya paling besar pun tidak akan menyentuh 0. Kurva ini. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ulangi, untuk fungsi rasional, tentukan dulu daerah asalnya, kemudian uji titik atau ambil beberapa titik supaya kelihatan gambar grafiknya akan seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, kalau sudah gambar grafiknya seperti ini, bisa ditentukan range-nya berapa, daerah hasilnya berapa. Di sini terputus juga untuk daerah hasil, terputus di Y tidak tidak sama dengan 0. Nah, terputus juga di sini, garis ini. Jadi daerah hasilnya semua bilangan real kecuali 0 juga. Itu yang pertama. Nah, kita akan lanjut ke contoh kedua. Di sini suatu fungsi rasional f(x) sama dengan 1 per x pangkat 2. Yang pertama, tadi daerah asalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena penyebutnya x pangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Ketika x pangkat 2 tidak boleh sama dengan 0, artinya x-nya pun tidak boleh sama dengan 0. Jadi domain x tidak boleh sama dengan 0 dan x anggota bilangan real. Itu sudah pasti. Yang kedua, ambil beberapa angka. Misalnya kayak tadi kita ambilnya dari 5 sajalah. Negatif 5, kemudian negatif 2, kemudian negatif 1, 1, 2, 5. Boleh kalian ambil berapapun. Ketika negatif 5 dikuadratkan, jadi hasilnya substitusi ke fungsi negatif 5. 1 per x pangkat 2, x-nya negatif 5. Jadi 1 per negatif 5 dikuadratkan 25. Jadi tidak ada tanda negatif ya. Hasilnya positif 1 per 25. Untuk negatif 2 berarti 1 per 4. Untuk negatif 1 ya 1. Untuk 1, 1. Untuk x-nya 2, 1 x pangkat 2, x-nya 2, 1 per x pangkat 2, jadi 1 per 4. Untuk x-nya 5, jadi 1 per 25. Nah, kalau dari sini, kita bisa lihat hasil-hasilnya tuh. Jadi, kurvanya itu melalui titik negatif 5, 1 per 25. Melalui titik juga negatif 2, 1 per 4. Melalui titik negatif 1, 1. Di sini terlihat bahwa hasilnya itu tidak mungkin negatif. Coba kita lihat di gambar. Nah, jadi gambarnya itu mulai dari negatif 5 hasilnya 1 per 25, negatif 2 hasilnya 1 per 4, negatif 1 hasilnya 1. Nah, titik-titik yang dilaluinya jadi seperti ini. Nah, karena di domain tidak boleh sama dengan 0, alasan yang tadi, maka grafiknya tidak akan menyentuh 0. Terus ke atas atau terus ke bawah. Kalau tadi yang pertama itu terus ke bawah, tidak akan menyentuh 0. Nah, disambung lagi dari atas ke bawah. Nah, kalau posisinya, kalau kasusnya kayak gini, berarti seperti ini gambarnya. Gimana, dapat dipahami? Jadi karena ini kuadrat, nah tadi dicari hasil-hasilnya pun selalu positif. Selalu positif. Maka daerah hasilnya, daerah hasilnya akan lebih besar daripada 0. Y semua bilangan real yang lebih besar daripada 0. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk itu. Selanjutnya, kita akan mengenal asimtot.
Ketika Anda menggambar grafik fungsi rasional, akan ditentukan suatu garis pembatas kurva yang disebut asimtot. Nah, tadi kan setelah kita menggambar fungsi rasional, ada ditemukan garis pembatas. Yang tadi yang X sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 0. Yang ketika 0 itu merupakan garis pembatasnya sebenarnya. Merupakan asimtotnya sebenarnya. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak hingga. Nah, jadi mendekati 0, mendekati asimtot, grafik rasional tuh selalu mendekati asimtot tapi tidak menyentuh asimtot. Terdapat 3 jenis asimtot, yaitu sebagai berikut. Asimtot datar adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Asimtot tegak adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Kemudian asimtot miring adalah garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Baik, kita akan masuk kepada contoh asimtot. Nah, di sini ada suatu fungsi rasional f(x) sama dengan x tambah 3 per x tambah 2. Nah, kalau kita lihat di daerah asalnya terlebih dahulu, maka daerah asalnya itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka x tambah 2 itu tidak boleh sama dengan 0. X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka yang tidak boleh sama dengan 0 itu ketika x-nya 2. Ketika x-nya 2. Jadi, x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Negatif 2. Ya. X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka x itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Jadi, untuk domain sendiri bisa kita tentukan domainnya semua bilangan real kecuali negatif 2. Nah, bagaimana untuk mencari asimtot? Gini, x tambah 3 per x tambah 2. Jadi kita cari melalui bisa dibagi pembagian seperti biasa. X tambah 3 dibagi X tambah 2. Ini untuk mencari asimtotnya ya. X dibagi X itu 1. Maka ini X tambah 2. 1 dikali X tambah 2. X tambah 2 ketika dikurangi yaitu 1. Jadi sisanya 1. Jadi bentuk ini bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 1 per X tambah 2. Nah, seperti ini. Jadi asimtot tegaknya itu adalah X sama dengan negatif 2. Ini diambil dari domain. Dari domain yang tadi X asimtotnya tidak boleh sama dengan 2. Berarti asimtot itu kan garis pembatasnya. Maka garis pembatasnya itu X sama dengan 2. Asimtot tegak. Nah, untuk asimtot datar tadi persamaan atau fungsi ini kita bisa rubah menjadi 1 ditambah 1 per X tambah 2. Jadi seperti ini kan. Nah, yang menjadi asimtot datar itu ininya 1 di sini. Setelah dibagi kan
hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu merupakan asimptotnya. Y sama dengan 1. Nah, ini untuk asimptot datarnya. Jadi, Bapak ulangi, untuk asimptot tegak itu bisa diambil dari domain. Ketika domainnya kan tidak boleh sama dengan negatif 2, maka itu yang merupakan asimptot tegak. Jadi X-nya itu sama dengan 2, itu asimptot tegak yang membatasi kurvanya. Nah, X sama dengan negatif 2. Di sini asimptot tegak. Asimptot datarnya setelah kita rubah atau pembagian melalui fungsi rasionalnya, kita dapat 1 ditambah 1 per X tambah 2. Nah, hasilnya itu merupakan asimptot datar. Y sama dengan 1, hasilnya 1, berarti asimptot datarnya itu Y sama dengan 1. Nah, jadi untuk menggambar grafik ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari asimptotnya terlebih dahulu. Asimptot datar bisa dilihat dari domain. Kalau asimptot datar, kalau tadi asimptot tegak bisa dilihat dari domain, asimptot datar bisa dilihat dari hasil pembagian bentuk rasionalnya. Nah, jadi seperti ini. Setelah ada asimptot, sama untuk menguji keakuratan grafik, diuji maka perpotongan terhadap sumbu X-nya berapa. Perpotongan terhadap sumbu X berarti ketika Y-nya 0 berapa hasilnya. Terus kemudian perpotongan terhadap sumbu Y berapa ketika X-nya 0 berapa Y-nya. Kemudian uji juga titik yang lain untuk menguji keakuratan grafik. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, sekarang untuk asimptot tegak dan asimptot miring. Misalnya diketahui fungsi rasional f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah 6x tambah 9. Untuk menggambar grafik, ya tadi menguji titik. Uji titik ketika x-nya berapa, maka hasilnya berapa, maka itu merupakan titik yang dilewati oleh fungsi tersebut. Lebih akurat mah ya seperti itu. Nah, kalau kalian ada fungsi rasional, kalian boleh cari dulu asimptotnya. Asimptot. Asimptot tegak itu bisa kalian lihat dari daerah asalnya. Daerah asal di sini tidak boleh sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini X-nya sama X ditambah 4 tidak boleh sama dengan 0. X tambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Jadi daerah asalnya itu semua bilangan real kecuali negatif 4. Jadi asimptot tegaknya yaitu X sama dengan negatif 4 yang menjadi pembatas antar kurva kiri dan kurva kanan. Untuk mencari asimptot yang lain, kalian bisa bagi bentuk pecahannya menjadi dari X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Kita bagi dengan X tambah 4. X pangkat 2 dibagi X, itu X. X dikali X, ya X pangkat 2. X dikali 4, jadi 4X. Kemudian dikurangi. X pangkat 2 kurangi X pangkat 2 habis. Sisa 2X di sini. Karena 6 dikurangi 4, 2. Ditambah 9-nya turun ke bawah. 2X dibagi X. Sisa 2. 2 dikali X, 2X. Dan 2 dikali 4, yaitu 8. Sisanya
9 dikurangi 8, 1. Jadi fungsi ini kita bisa tulis sebagai X tambah 2 ditambah 1 per X tambah 4. Nah, yang menjadi X tambah 2 itu merupakan asimptotnya. Jadi asimptotnya itu merupakan hasil dari pembagian ini. Y sama dengan X tambah 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi langkah untuk menggambar grafik. Pertama, boleh gambar dulu asimptot, boleh langsung uji titik berapa, ambil berapa titik di daerah asal. Kalau untuk mencari dulu asimptot, berarti mulai dari asimptot tegak, kemudian asimptot miring atau asimptot datar. Di sini dalam kasus ini asimptot tegaknya X sama dengan negatif 4, diketahui dulu seperti ini, digambar. Kemudian asimptot miringnya Y sama dengan X tambah 2. Seperti ini. Melalui negatif 2, 0, dan 0,2. Nah, dari sini, uji titik. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Perpotongan dengan sumbu Y-nya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, setelah diketahui perpotongan dengan sumbu, kemudian uji titik yang lain. Misalnya ketika X-nya negatif 6, maka hasilnya berapa? Di sini untuk menguji keakuratan grafik. Nah, sudah ditentukan beberapa grafik, kemudian baru deh digambar. Nah, seperti itu. Jadi, dalam pembahasan fungsi rasional, kita telah membahas lagi mengenai daerah asal, daerah hasil, kemudian gambar grafik, kemudian ada yang baru yaitu asimptot. Nah, jadi kesimpulannya untuk fungsi rasional di sini adalah fungsi rasional merupakan fungsi yang mempunyai bentuk Px sama dengan Px per dx. Dengan P dan D merupakan polinomial dan dx tidak boleh sama dengan 0. Jadi P dan D itu boleh merupakan polinomial. Jadi boleh berbentuk linier, boleh berbentuk kuadrat, ataupun dibalik-balik. Misalnya P-nya kuadrat, D-nya linier, atau kedua-duanya linier. Nanti kalian perdalam lagi lah di bahan ajar dan di LKPD yang nanti akan diberikan. Domain dari Vx merupakan seluruh bilangan real kecuali pembuat 0 dari D. Nah, kan? Jadi, untuk D-nya sama dengan 0, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam domain atau daerah asal. Jadi, daerah asalnya itu hanya semua bilangan real kecuali yang membuat D ini menjadi 0. Misal X tambah 1 di sininya itu. Nah, yang membuatnya 0 itu ketika X-nya negatif 1 nih. Berarti semua bilangan real kecuali negatif 1. Jelas ya, seperti itu. Nah, saya rasa untuk sekian dulu pembahasan kali ini. Silakan pelajari bahan ajar dan LKPD yang nanti akan diberikan. Kemudian boleh bertanya di kolom komentar atau melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham, lebih belajar lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.